silakan. Oke, silakan absen di kolom chat. Mulai dibaca-baca ya, kalau misal kegunaan tuh baca-baca aja. Ya, saat ini kita lihat halaman 285, halaman 285. Di halaman 285. Oke, saya share screen. Kelas 12 billing. Oke. Iya, Pak. Baru 30 ya yang masuk. Oke, kita buka halaman 285. Di halaman 285 itu mengenai reaksi benzen, ya, reaksi benzen. Jadi untuk reaksi benzen, oke, ini penting untuk diinfokan ya. Jadi kalau di dalam membahas lebih jauh, lebih lanjut, ada apa namanya, istilahnya itu mekanisme ya. Jadi mekanisme reaksi. Jadi mengenai atau apa namanya tahapan reaksi atau mengenai proses reaksi begitu ya. Nah, hanya dikenalkan sedikit sebagai contoh itu ya adalah kita lihat berkaitan sama, jadi kalau mengenai ikatan adalah contoh misalkan, contoh misalkan HCl gitu ya, HCl. Jadi kita lihat strukturnya HCl kan seperti ini. Pemisahan yang terjadi ketika menjadi H+ dan Cl-. Nah, ini ini negatif. Nah, ini adalah pemisahan, yaitu yang kita namakan ini namanya heterolitik, gitu ya, heterolitik. Jadi hetero itu berbeda. Nah, litik itu adalah pemisahan. Jadi yang dimaksud itu pemisahannya karena H itu, H, elektron negatif H itu lebih kecil, maka dia adalah delta positif. Cl-nya memiliki keelektronegatifan lebih besar, dia menarik elektron lebih banyak, dia menjadi kutub negatif. Pemisahannya itu terjadi di sini. Ya, berarti H-nya seolah-olah dia H mengalami kehilangan elektron, elektronnya atau berada atau diambil oleh si Cl. Ya. Di sini ada muncul istilahnya adalah sebagai berikut ya.
Istilahnya kita pakai, yaitu nanti kalau misalkan ada yang belajar organik pasti akan menemukan. Yang ini kita namakan, elektrofilik, elektrofil. Ya, ini namanya elektrofil. Dan yang satunya lagi itu adalah nukleofil. Oke, nah secara garis besar pengertian dari nukleofil itu adalah utamanya adalah memiliki pasangan elektron. Ya, memiliki pasangan elektron. Nah, yang memiliki pasangan elektron contohnya ya nukleofil itu Cl- ini. Ada contoh lagi yaitu seperti NH3 karena dia punya pasangan elektron di sini. Atau contoh lain lagi adalah H2O karena di O itu dia punya pasangan elektron, begitu ya. Nah, jadi berkaitan, jadi istilahnya elektrofil sama nukleofil. Nah, di halaman nomor 285, halaman 285 ini muncul istilah elektrofil, ya elektrofil. Jadi makanya saya membahas hal ini. Nah, untuk reaksi yang terjadi di benzen itu reaksinya adalah reaksi substitusi, gitu ya. Nah, kita mau lihat reaksi yang terjadi di senyawa benzen. Reaksi senyawa benzen. Nah, untuk senyawa benzena dia seperti ini senyawa benzen ya. Kemudian kalau kita lihat reaksi substitusinya H dengan atom Cl2 itu adalah FeCl3. FeCl3 berfungsi sebagai katalis. Nah, dia akan berubah menjadi H2O. H2O ya. Jadi oke, maksudnya begini, nama reaksinya adalah substitusi. Substitusi, kita lihat substitusinya terlihat ada terjadi di mana gitu ya. Terjadi di mana? Kita lihat, oke, ini ada kekeliruan di buku itu. Kalau di buku saya salah cetak, semoga di buku kalian nggak salah cetak. Ada di halaman 285. Ini Cl, ini Cl. Reaksi substitusi yang terjadi tentunya H disubstitusi dengan Cl yang di sini, gitu ya. Maka yang terjadi kalau yang ini akan nempel di sini, gitu ya. Sedangkan H sama Cl akan bergabung di sini. Ya. Jadi itu reaksi substitusi. Nah, untuk katakan supaya mempermudah, nah kenapa sih kau perlu membutuhkan katalis FeCl3? Karena reaksinya yang terjadi, nah ini kalau kita bahasanya adalah substitusi gitu ya. Ini elektrofilik substitusi gitu ya. Nah sekarang ini pertanyaannya kenapa? Jadi kita bertanya kenapa membutuhkan FeCl3? Karena di sini untuk benzennya sendiri adalah senyawa yang kurang reaktif, ya, kurang reaktif. Jadi untuk dia mengalami substitusi, jadi perlu ada katalisnya. Nah, reaksi yang terjadi ini sebagai contoh memperlihatkan jadi Cl dengan Cl kita lihat yaitu FeCl3. Jadi FeCl3 ini adalah senyawa ionik Cl-.
Ini Cl minus dan ini adalah Cl minus. Kemudian yang ini adalah 3+. Yang terjadi adalah elektron itu akan mengambil. Jadi karena Fe-nya positif, maka si ikatan Fe itu diambil oleh Fe-nya. Akibatnya apa? Akibatnya akan terbentuk yang namanya Cl+ dan menjadi FeCl4-. Seperti itu ya. Maka sebenarnya yang mengalami reaksi itu adalah Cl+-nya. Nah, Cl+-nya nanti dia akan berganti dengan H+-nya. Di sini jadi reaksi substitusi di sini terlihat ya. H diganti sama Cl. Jadi nanti posisinya ini Cl, ini sedangkan adalah H+. Ya. Kemudian nanti H+-nya akan menjadi Cl- berasal dari si Cl yang sudah diberikan di sini ya. Jadi ini menunjukkan prosesnya, harapannya mempermudah dalam hal menghafal seperti itu ya. Oke, kalau kita lengkapi karena Cl- kan di sini tentunya ada Cl-, di sini ada Cl-. Jadi secara total dia akan menghasilkan reaksi yang digambar yang sama dengan yang di atas. Jadi ini Cl2, kemudian ini Cl dan HCl, gitu ya. Nah, nama khusus yang kita sebut di sini karena penambahan halogen, maka kita sebut halogenasi, gitu ya, halogenasi. Itu yang pertama. Itu reaksi yang pertama. Oke, yang ke-1. Oke, kasih cetak tebal. Kemudian yang nomor 2 sekarang. Secara ringkas, dia hanya dituliskan dengan intinya H ditukar, gitu ya, ditukar dengan, saya pakai warna yang berbeda, adalah HO kemudian NO2. Ini disubstitusi, jadi yang akan menggantikan adalah, ya silakan Gilbert. Nah ini adalah NO2. Kemudian dia menghasilkan H, tentunya sebenarnya H gabung sama OH. Nah kita tulis adalah H2O molekul di sini ya. Nah, kemudian reaksi untuk yang ada dia menggunakan ya, oke BA. Nah, di sini ini adalah reaksi yang dipakai adalah HNO3 pekat. Maksudnya bahan bakunya yang kita pakai adalah H2SO4 pekat. Ya. Kalau yang di atas tadi saya stabilo warna hijau. Jadi ini adalah bahan bakunya menggunakan ini. Kemudian kalau reaksi ini tadi Cl2 dengan FeCl3. Ya. Jadi selalu ada umumnya ada 2 ya. Nah, di sini ada istilah yang masuk itu adalah NO2 itu adalah nitro, jadi nitrobenzen. Prosesnya kita namakan adalah nitrasi, gitu ya. Nitrasi. Jadi dari nitro, penambahan nitro adalah proses nitrasi. Kemudian yang ketiga. Nah, untuk proses yang ketiga itu kita namakan, kita sebut jadi sulfonasi. Berarti penambahannya itu kalau tadi nitrasi itu adalah penambahan nitro, kalau yang ini adalah penambahan sulfonasi.
sulfato. Sulfato. Nah, di sini untuk reaksinya adalah senyawa benzen dengan atom H, kemudian menggunakan yaitu H2SO4. H2SO4 ini saya ubah adalah HO strip, kemudian SO3H. Oke. Di sini akan terjadi pertukaran benzennya, H-nya itu dipertukarkan adalah SO3H. SO3H. Kemudian di sini akan ketambahan H2O. Nah, bahan baku yang dipakai itu adalah dengan H2SO4 dengan SO3, kemudian suhunya adalah 40 derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kita pelajari mengenai substitusi benzen nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini kalau kita melihat reaksinya adalah benzen kemudian ditambahkan CH3Cl menggunakan katalis AlCl3. Nah, di sini saya kasih warna orange juga, CH3Y. Di sini H, kemudian CH3Cl, maka hasilnya adalah yang orange itu adalah CH3, kemudian ditambah dengan HCl, begitu ya. Nah, jadi ini bahan bakunya, ini katalisnya. Namanya ini apa? Kita lihat namanya adalah CH3 itu loh, alkil. Alkil masuk ke dalam benzen. Maka namanya adalah alkilasi. Alkilasi. Seperti itu ya. Alkilasi. Oke. Nah, jadi contoh sebagai contoh, nah yang diminta hanya persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya apa? Seperti itu. Kalau kita lihat di nomor yang 11A, ini adalah halaman 286. Benzena dengan gas brom menggunakan katalis FBr3. Berarti yang ditanyakan kalau di dalam soal itu hanya sebatas reaksi substitusinya saja. Yang ini tambah Br2, katalisnya FeBr3, jadinya adalah Br plus HBr. Katalisnya gimana? Masih tetap FBr3 ya. Nah, untuk membantu mengingat berarti yang HNO3 itu yang ditulis sekarang reagen yang dipakai ya, HNO3. Jadi ingat bahwa NO3 itu gambarnya adalah ini OH, struktur Lewisnya ya. Ini adalah O dan ini adalah O, jadi ada datif. Jadi ingat kalau kita gambar H, saya gambar Lewisnya. Ini N 1, 2, 3, 4, 5 untuk O seperti ini, kemudian O-nya ada 6. Ya, jadi untuk informasi ini adalah datif atau ikatan kovalen koordinat. Jadi pemutusannya terjadi dia akan putus di
nanti akan terjadi putus di sini. Oops, sorry. Nanti akan terjadi putusnya di sini. Supaya menghasilkan yang namanya NO2 positif. Loh Pak, taunya bahwa dia positif gimana Pak? Nah, taunya adalah kita tahu bahwa konfigurasi elektron untuk elektron valens ya. Elektron valensinya itu adalah 5, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini datif, kemudian di sini adalah ikatan rangkap. Ikatan rangkap. Nah, kemudian kita lihat, oke, sekarang kita lihat positif. Kenapa? Karena kan dia pemutusannya di sini ya, pemutusannya. Jadi pemutusannya di sana, maka elektron yang di sini tuh, yang di bagian yang saya merahin itu hilang, ya. Yang harusnya 5, sehingga karena pemutusan yang tadi berkaitan sama hidrolitik, jadi elektron yang merah itu hilang, jadi seolah-olah dia kehilangan 1 elektron. Jadi elektronnya hilang, maka dia menjadi positif. Nah, nanti kemudian dia akan bereaksi dengan bensennya, seperti itu ya. Kemudian termasuk dalam yang sulfonasi ya. Di dalam sulfonasi itu yang dipakai adalah H2SO4 pekat. Kita gambar struktur H2SO4. Ini untuk supaya nggak terlalu banyak menghafal begitu ya. Itu harapan saya. Ini S, ini O, ini H. Kemudian di sini adalah kalau di sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk O-nya di sini ini masih bisa lebih dari 8 ya. Ini H2SO4. Ting. Oke, jadi kalau saya gambarkan berarti ikatan rangkap begini. Nah, kemudian struktur Lewisnya gimana? H2SO4, ini SO3. Ya, ini berarti SO4 beginiin ya, SO4. Oke. Nah, untuk di sini H silang-silang O, saya pakai titik aja untuk membedakan. Jadi mengingat mengenai struktur Lewis supaya lebih menangkap. Ini O, berarti ini juga O. Kemudian ini adalah O. Kemudian ini adalah H ya. Nanti H sesama di dalam H2SO4 itu akan putusnya di mana? Adalah putusnya di sini. Ya. Jadi nanti akan terbentuk yang namanya S, yang lainnya adalah tetap. Kemudian ini juga tetap. Apalagi dengan OH-nya. Nah, kemudian terbentuk plus seperti itu ya. Jadi di dalam pembentukan benzen itu selalu terbentuk yang namanya elektrofil, gitu ya, elektrofil. Nah, mengenai istilah elektrofilnya, memahami elektrofil itu apa? Karena nukleofil tadi sudah dibahas. Kalau elektrofil dia punya pasangan elektron. Jadi sifatnya nanti dia adalah memberi, ya, memberi pasangan elektron. Sedangkan kalau elektrofil nanti adalah menerima pasangan elektron. Oh, pasangan elektron dari mana, Sir? Ya, pasangan elektronnya adalah dari benzen. Karena kalau kita lihat dari benzen itu dia punya yang namanya, ini adalah bidangnya datar, masing-masing masih punya 1 elektron. Kenapa? Karena dia cuma terikat dengan 3 ikatan, gitu ya.
tiga elektron ini, maksudnya tiga ikatan atom H, kemudian contoh misalkan untuk yang di sini atom H, kemudian atom C, atom C. Jadi karbon yang warna stabilo biru dia mengikat tiga yang hijau. Kemudian kalau karbon itu punya 4 elektron valensi dan sisanya 1 ya. Jadi contoh misalkan yang tadi NO2+, nah dia nerima elektron dari siapa? Oke, dia terima pasangan elektron dari yang ini dan yang ini dibentuk ikatannya. Ya. Jadi itulah yang kita namakan dengan istilah elektrofilik substitusi. Ya, substitusi. Oke. Jadi harapannya bisa melihat hal ini. Kemudian untuk minggu depan ya kurang lebih kalau besok kan mengenai praktikum ya. Jadi tinggal itu adalah AS, maksudnya asinkron. Jadi nanti tinggal lihat videonya, kerjakan modulnya di saat itu juga ya. Nah, jadi pengumpulannya juga jam 3 maksimal ya. Oke, nah kemudian siap-siap minggu depannya itu ujian di hari Selasa mengenai enggak ujian dulu, sorry. Yang hari Senin. Yang hari Senin itu adalah kuis dulu. Jadi kuisnya adalah masuk ke tata nama dan isomer ya. Jadi tata namanya semua tolong cek di hari Senin itu ada kendala apa enggak. Isomer tata nama. Kenapa? Masih kosong. Senin tanggal 2 November. Iya, Senin 2 November kosong nggak ya? Kosong. Ya, oke. Jadi kita kuis ya, tata nama dan isomer. Ini turunan alkana dan benzena. Ya. Nah, minta kalau ada hal apa-apa selama belajar, termasuk yang ini ya. Habis ini kan mungkin siapa tahu ada muncul pertanyaan, tolong japri ya, supaya besok bisa dibahas, supaya pertanyaannya itu nggak hilang. Yap, oke. Paling sampai di sini pertemuan kita lanjut besok. Terima kasih, silakan absen untuk mengakhiri pertemuan kita. Ya, sehat-sehat semuanya. Ya, you're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.